kalian, para penjahat-penjahat di negara ini, para pengkhianat-pengkhianat di negara ini, kalau kalian mau bersekongkol untuk melindungi sesuatu yang besar, kejahatan yang besar, atau melindungi teman kalian, pakailah cara-cara yang sangat-sangat jenius. Pakailah cara-cara ala film Hollywood, James Bond, iya kan? Jangan kalian pakai cara-cara sinetron, kebaca. Karena masyarakat ini nggak sebodoh yang kalian bayangkan. Kami tahu permainan itu. Ya, dulu gedung Kejagung terbakar karena puntung rokok. Gedung sebesar itu lebih dari 10 lantai terbakar karena puntung rokok. Tumbalnya 5 buruh bangunan yang tidak bersalah. Kalian tumbalkan demi melindungi orang yang sedang diperiksa berkasnya, yang sedang kasusnya ditangani oleh Kejaksaan Agung. Dan orang itu kalian jemput pakai jet pribadi. Ada fotonya mantan Kadip Propam dan mantan Kapolri menjemput beliau. Istimewa sekali orangnya ini. Dan aku tegas mengatakan gedung itu dibakar. Kenapa dibakar? Kok tahu kau dibakar itu? Iya, itu dibakar. Perhatikan gedung itu, gedung Kejagung yang terbakar itu. Coba kalian lihat fotonya. Di tengah-tengah tidak terbakar. Kenapa di tengah-tengah tidak terbakar? Karena dari situlah keluar masuk si pelaku pembakar. Coba bayangkan puntung rokok, kalian campakkan pun itu di atas kertas, tidak akan terbakar. Apalagi di sebuah lantai, katanya ada bahan yang mudah terbakar. Coba kalian campakkan puntung rokok ke bensin atau ke Pertamax, turbo atau ke after sekalipun, tidak akan terbakar puntung rokok. Ya, dan anehnya, coba kalian lihat gedung itu. Kan gedung itu sebelah sini terbakar, di tengah tidak terbakar, di sebelah sini terbakar. Jadi api itu melompat. Hanya di Indonesia api bisa melompat. Dan korbannya, tumbalnya 5 buruh bangunan. Tapi sekarang yang menumbalkan itu sudah mendapatkan karmanya. Karena alam tidak tidur, Yang Maha Pencipta tidak tidur. Sekarang gedung BPN, Kementerian BPN, Korsleting Listrik terbakar. Ada apa? Sekarang lagi marak-marak kasus mafia tanah. Mafia tanah, kapling-kapling segala macam terbakar BPN. Apakah sekali bernegara sebesar Indonesia ini menyimpan berkas-berkas penting masih secara cara jadul? Masih di dalam lemari, masih di dalam laci? Iya. Sehingga jika kebakaran hilang deh barang bukti. Iya gitu, sekaliber Indonesia. Sekaliber Indonesia masih seperti itu. Menyimpan data. Menyimpan data-data penting, berkas-berkas penting masih cara-cara jadul. Masih cara-cara VOC. Ya, nggak pakai apa kayak kalian buat yang sekali bernegara ini, nggak ada. Kalian pikirnya rakyat ini goblok? Kami tahu permainan kalian, kami tahu. Kalian bakar gedung BPN ya kan? BPN itu sarang mafia, BPN itu sarang mafia. BPN itulah pemain yang membuat pengusaha-pengusaha, perusahaan-perusahaan itu merajalela. Hanya BPN yang tahu di mana tanah-tanah yang bisa dimainkan. Hanya BPN. Orang-orang BPN lah yang tahu di mana tanah-tanah yang bisa mereka mainkan, yang bisa mereka ambil. Ketika mereka melihat tanah itu tidak terlalu kuat, tidak punya power untuk melawan. Hanya BPN, orang-orang BPN. Nggak mungkin orang puskesmas, nggak mungkin tukang bakso, ya kan? Nggak mungkin orang Dukcapil, nggak mungkin orang KUA, BPN. Sertifikat asli tapi palsu siapa yang membuat? Ya BPN.